Shalom sahabat-sahabat Indri, pada hari ini Jumat 27 Mei 2022, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 23a. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja?" Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan merupakan tanggapan Yesus atas kebingungan para murid mengenai pernyataannya, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tanggapan Yesus ini memperjelas maksudnya, bahwa sesaat lagi ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, dan kepergiannya akan menimbulkan kesedihan, duka cita di antara murid-muridnya. Tetapi ia akan datang kembali, dan kedatangannya kembali, kehadirannya akan membawa sukacita di antara murid-muridnya. Ibaratnya seorang ibu yang berduka cita saat melahirkan, tetapi rasa duka cita itu segera sirna setelah ia melahirkan, karena ia bergembira atas anak yang baru saja ia lahirkan. Pernyataan Yesus ini merujuk pada kematian dan kebangkitannya. Kematian Yesus akan membawa kesedihan, membawa keputusasaan dan ketakutan bagi murid-muridnya. Tetapi kebangkitan dan kedatangannya kembali akan menimbulkan sukacita, keberanian, dan harapan di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa pesan yang dapat kita renungkan dari tanggapan dari pernyataan Yesus ini, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan? Pengalaman sedih dan gembira merupakan pengalaman manusiawi yang seringkali dan akan kita alami dalam hidup kita. Kesedihan biasanya muncul ketika kita merasa kehilangan sesuatu atau seseorang yang kita anggap bernilai atau berharga di mata kita. Sebaliknya, kegembiraan akan muncul ketika kita mengalami kehadiran atau keberadaan sesuatu atau seseorang yang bernilai dan berharga bagi kita. Kehadirannya akan membuat
kita merasakan hidup kita bernilai dan berarti juga. Saudara-saudari, para murid bersedih atas kehilangan Yesus, atas kematian Yesus. Karena bagi mereka, Yesus sungguh bernilai dan berarti bagi mereka. Sehingga kehadiran Yesus, kedatangan kembali Yesus setelah kebangkitannya, membuat mereka bersuka cita, bergembira. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya putus asa menjadi penuh harapan dan berani bersaksi kepada orang lain. Dengan kata lain, kehadiran Yesus yang mereka anggap sesuatu atau seorang yang sangat berarti, bernilai dalam hidup mereka, membuat hidup mereka juga berarti dan bernilai. Sehingga mereka mau berbagi kesaksian kepada yang lain, bahkan kepada seluruh dunia. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah yang kita anggap berarti atau bernilai dalam hidup kita? Apakah yang membuat hidup kita ini sungguh-sungguh merasa bernilai juga? Apakah seperti para murid yang menganggap Yesus sebagai yang paling bernilai dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka kehilangan, mereka bersedih dan seperti kehilangan, mereka juga kehilangan harapan, hidup mereka seperti tidak bernilai. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga memiliki Yesus dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita, sehingga tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita merenungkan hal ini dan mencoba melihat dan memiliki apa yang paling bernilai dalam hidup kita. Semoga Yesus, Tuhan sendiri juga yang paling bernilai dalam hidup kita. Tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam perjalanan hidup kita ini, dan kita dapat melihat nilai yang paling tinggi dalam hidup ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati saudara-saudari yang terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.